Hai inovator muda, berjumpa kembali bersama saya ya Hendri Kurniawan. Masih di mata kuliah pemrograman lanjut ya. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari model MVC waktu yang lalu ya. Ini lebih ke repository pattern ya. Jadi materi kali ini adalah materi terkait dengan repository pattern ya. Kita akan mempelajari apa itu repository pattern, kemudian bagaimana implementasinya di .NET, dan kemudian apa keuntungan kita menggunakan repository pattern ya. Oke, baik. Selanjutnya ya, apa itu repository pattern ya? Jadi repository pattern is a widely adopted architectural design pattern ya, used in C# and .NET application to facilitate the separation of concern between the data access layer and business logic layer. Jadi dengan menggunakan repository pattern ya, kita bisa memisahkan ya data access layer dan juga business logic layer. Kemudian dengan abstraksi ya, dengan model abstraksi, by abstracting data persistence and retrieval, the repository pattern promote code maintainability, testability, and scalability. Jadi dengan menggunakan repository pattern ya, kode-kode kita itu akan lebih mudah untuk di-maintain ya, kemudian di testing ya, dites, dan juga akan mudah untuk apa istilahnya di ekskalasi lebih luas lagi ya, scalability-nya lebih luas lagi ya. Oke. Yang selanjutnya ya. Repository pattern is a software design pattern that acts as an intermediary between the business logic and the data storage. Jadi repository pattern itu berada di tengah-tengah ya, antara business logic dan data storage ya. Jadi ada kelas ya, kelas controller ya, kita bisa bilang business logic kan ada di controller ya, ada di controller. Nah kemudian repository dan juga data storage. Jadi repository pattern itu ada di antara business logic dan data storage ya. Data storage itu database ya, bisa dikatakan database atau data source eksternal ya kalau kita menggunakan web API begitu. Jadi repository pattern adalah intermediary ya. Jadi dia menengahi antara business logic dan juga data storage. It provides a consistent interface ya. Jadi yang namanya pattern itu pasti konsisten ya. Dan polanya itu pasti pola yang konsisten ya. Biasa yang kita gunakan itu adalah, yang pasti ada adalah operasi CRUD ya, create, read, update, dan delete ya. Yang kemudian itu mengenkapsulasi dari kompleksitas akses data ya. Jadi kalau kita menggunakan ya native, pemrograman natif itu akan sangat banyak ya code-code ya yang kita gunakan untuk mengakses database ya. Tapi dengan menggunakan framework khususnya dengan menggunakan repository pattern itu akan kemudian di-encapsulate. Jadi kita cukup memanggil library-library tertentu, operasi-operasi tertentu yang kemudian itu bisa membuat code itu lebih simpel ya. Kalau code itu lebih simpel, maka dia akan lebih mudah di develop, lebih mudah di maintenance, dan yang lebih penting lagi adalah dia bisa di reusable. Jadi code-code kita itu bisa di reusable, bisa kita gunakan kembali, bisa kita panggil kembali ya dari berbagai macam kelas begitu ya. Oke. Kemudian apa tujuan kita menggunakan repository pattern ya? Salah satunya adalah to abstract and encapsulate the data access layer ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi bahwa repository pattern itu memisahkan ya antara business logic dan juga akses ke data storage ya. Makanya di situ kita gunakan repository pattern sebagai layer untuk mengakses data ya, layer untuk mengakses data. Kemudian data-driven application need a good secure strategy for data access ya. Jadi itu salah satu strategi yang cukup bagus ya
dalam konteks keamanan data begitu ya. Dalam konteks keamanan data kita menggunakan operasi-operasi CRUD yang kemudian tidak kemudian langsung mengeksekusi atau bisa kita bilang menembak database ya. Jadi kita masih melewati layer namanya repository pattern tadi. Jadi salah satu aspek keamanan juga menjadi pertimbangan kita menggunakan repository pattern. Nah kemudian acts as a middleman or middle layer ya between the rest of the application and the data access logic. That means a repository pattern isolates all the data access code from the rest of the application. Nah selain juga sebagai penengah ya dan middle layer, repository pattern ini juga mengisolate all the data access ya. Bagaimana? Apa maksud mengisolate ya? Mengisolate. Jadi mengisolate itu adalah ya semacam kalau kita misal ada di ruang isolasi begitu ya. Jadi tidak boleh ada entitas luar yang bebas masuk keluar dalam sebuah ruangan tersebut ya. Sama itu mengisolate code ya. Mengisolate code artinya tidak kemudian bisa kode-kode atau akses-akses yang lain itu menjadi langsung masuk ke dalam database gitu. Oke. Nah, kemudian slide selanjutnya adalah kita bisa melihat di diagram ya bagaimana representasi repository pattern dalam .NET ya. Di situ ada kelas-kelas public action result at employer, update employee, delete employee gitu. Itu dalam kelas controller ya, employee controller. Kemudian di situ ada employee repository ya. Jadi di repository itu ada metode-metode ya CRUD tadi ya, operasi CRUD yang kemudian itu menjadi middle layer ya, middle layer bagi business logic dan juga data storage ya. Jadi kalau kita lihat di sini business logic itu ada di mana? Ada di employee controller. Data storage ada di SQL server database ya, contohnya begitu. Oke. Nah kemudian keuntungan kita menggunakan repository pattern ya. Jadi tadi saya sebutkan di awal bahwa sebagai separation of concern ya, itu bisa isolate business logic from the underlying data storage ya. Jadi kita bisa memisahkan antara logic ya, business logic yang kemudian kita dapat dari proses transaksi di dunia nyata itu kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah code ya di situ. Kemudian separation of concern ini ya, atau repository pattern ini kemudian menjadi bentuk dari separation of concern ya. Jadi terpisah ya, kita memikirkan logic itu ada di mana, kita memikirkan koneksi database itu ada di mana, kita memikirkan khusus untuk data storage implementation ada di mana begitu. Jadi ketika kita mengubah komponen satu itu tidak banyak berefek dengan komponen yang lainnya. Jadi enabling change to either component without affecting the other. Jadi ketika kita mengubah satu bagian, itu bagian yang lain tidak akan kena efeknya. Ya, kemudian salah satu benefitnya lagi adalah allowing for modular and maintainable code base ya. Jadi code-code kita itu menjadi code-code yang modular ya. Kita bisa membuat code kita itu memecah menjadi beberapa modul-modul begitu misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keuntungannya terkait dengan testability ya. Jadi akan lebih mudah bagi unit testing untuk membuat tes ya code-code kita begitu. Ya karena sudah terpisah ya operasi-operasinya begitu. Create CRUD ya, create, read, update dan delete begitu. Dan kemudian testingnya juga tidak langsung ke
database ya, ke physical database. Jadi enabling through testing of the business logic without the need for a physical database. Jadi kita nggak perlu langsung kemudian akses database fisik, tapi kita cukup testingnya itu di bagian repository, ya, di bagian repositorinya. Oke, selanjutnya keuntungan selanjutnya adalah code reusability. Ya. Jadi yang paling penting adalah ini. Jadi apa yang ada di repository pattern itu bisa kita kemudian gunakan kembali ya. Jadi can reuse this repository across multiple part of the application. Jadi kalau misalnya kita ada contohnya di materi sebelumnya ya, ada repository mahasiswa begitu ya, itu bisa digunakan mungkin dari proses ya, proses registrasi ya. Misal proses registrasi, modul registrasi bisa mengakses data mahasiswa ya, menginput data mahasiswa, atau di modul, mungkin di modul data mahasiswa sendiri itu. Jadi dia bisa kemudian mengoperasikan operasi CRUD ya. This reduce code duplication. Jadi mengurangi code-code yang duplikasi ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali kalau misal nanti aplikasi yang kita develop itu sudah besar ya. Jadi kita tidak usah mengubah ya setiap code kita ya. Tapi kita cukup mengubah di satu code saja begitu. Nah, itu ya code reusability. Kemudian yang terakhir adalah fungsi scalability ya. Scalability. Dengan menggunakan repository pattern ya, code-code kita akan mudah di scalable ya. Sifatnya scalable, jadi mudah dikembangkan ya, mudah diekskalasi dan mudah di maintenance ya. Oke, itu adalah beberapa keuntungan yang bisa kita dapat jika kita menggunakan repository pattern ya. Baik, inovator muda, saya kira itu materi kita pada video kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.